Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Dan kita sekarang masih membahas tentang perang paling lama Belanda, yaitu tentang Perang Aceh. Di episode keempat ini kita akan membahas khusus kenapa dalam rencana Belanda ingin menaklukkan Kesultanan Aceh Darussalam, tiba-tiba ada info, ada berita Amerika Serikat menyerang Kesultanan Aceh Darussalam. Itu disebabkan karena awalnya adanya hubungan dagang antara Kesultanan Aceh Darussalam dengan pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 1800-an. Keren kan teman-teman? Mungkin di zaman itu hanya Kesultanan Aceh Darussalam yang mempunyai hubungan dagang dengan Amerika Serikat, dan kapal dagangnya Amerika bisa bersandar ke pelabuhan internasional di Kesultanan Aceh Darussalam. Dagang tentang apa itu teman-teman? Biar kita mengetahui apa sebab-sebabnya. Yang jadi perdagangan waktu itu antara Amerika dengan Kesultanan Aceh Darussalam adalah merica. Dan gara-gara merica ini jugalah Amerika Serikat menyerang Kesultanan Aceh Darussalam. Artinya apa? Merica mempunyai peranan penting pada zaman itu. Seperti kita ketahui bahwa pada waktu itu Kesultanan Aceh Darussalam menguasai 50% perdagangan merica dunia. Itulah kenapa Amerika dan negara-negara Eropa sangat membutuhkan merica dari Aceh. Karena hal itu juga lah selama ini Belanda agak sungkan melakukan serangan ke Kesultanan Aceh Darussalam karena banyaknya negara-negara kuat melakukan perdagangan ke Aceh Darussalam, terutama Amerika Serikat, Inggris. Sehingga Belanda waktu itu belum bisa mencari celah yang tepat. Namun sialnya, ini bisa kami bilang sialnya, pada tahun 1831 sebuah kapal dagang Amerika, Friendship, membuang jangkar di lepas pantai Kuala Batu, sebuah kota perdagangan internasional dan pusat pembuatan kapal di pantai barat Aceh, untuk membeli merica. Ingat ya, jadi ada perdagangan antara Amerika Serikat dengan Kesultanan Aceh Darussalam di tahun 1800, yaitu merica. Namun ketika kapten kapal sedang pergi ke pantai untuk bertransaksi, 3 buah perahu perompak menyerang Friendship, membunuh sejumlah awak yang masih berada di kapal tersebut dan menjarah muatannya. Ketika berita perompakan itu terdengar di Amerika Serikat, Presiden Andrew Jackson memerintahkan kapal fregat USS Potomac di bawah Komodor John Downes untuk menghukum penduduk setempat sebagai balasan atas pengkhianatan mereka. Nah, disinilah sumber masalah teman-teman. Dan boleh dibilang memang ini sebuah kelalaian tersendiri dari Kesultanan Aceh Darussalam. Kenapa? Karena perompak-perompak itu adalah masyarakat dari Kesultanan Aceh Darussalam itu sendiri. Ini memang menjadi sebuah masalah tersendiri di Kesultanan Aceh Darussalam, sehingga Amerika Serikat mengirim kapal tempur fregat untuk menghukum. Jadi dia menghukum ya pelabuhan itu dan ya diserang. Inilah sebuah kelalaian yang nanti jadi efek terjadi perang dengan Belanda. Menyamar sebagai sebuah kapal dagang Denmark, Potomac berhasil mendekati Kuala Batu tanpa terdeteksi dan mendaratkan 282 orang prajurit marinir dan beberapa meriam ringan. Mereka kemudian membakar kapal-kapal lokal di pelabuhan dan menyerang benteng-benteng Aceh dengan dukungan tembakan meriam dari Potomac. Pasukan Amerika yang menggunakan senapan musket yang lebih ampuh daripada bedil sundut Aceh berhasil menewaskan seorang ule balang dan 150 orang pengikutnya. Ule balang itu ya semacam panglima lah. Kalau sekarang mungkin kalau di suatu daerah itu koramil ya kali ya, setingkat-setingkat itulah.
ya, atau Kapolsek lah seperti itu. Setelah jatuhnya perbentengan, pasukan Aceh mengundurkan diri ke pedalaman. Lalu pasukan Amerika sendiri membalas dendam dengan melakukan penjarahan dan penghancuran lebih lanjut atas kota Kuala Batu. Akhirnya setelah 300 orang Aceh lainnya terbunuh, para ule balang yang tersisa dan para pemimpin Aceh lainnya di wilayah sekitarnya berjanji bahwa perompakan terhadap kapal Amerika tidak akan terjadi lagi. Seandainya waktu itu para ule balang dan petinggi-petinggi masyarakat di sekitar Kesultanan Aceh Darussalam itu tidak mengadakan pembicaraan, mungkin serangannya akan lebih dahsyat teman-teman. Tapi adalah semacam perdamaian, pembicaraan, bahwa mereka berjanji tidak akan ada perompak-perompak lagi jika kapal dagang Amerika Serikat datang untuk membeli merica. Karena efeknya kan cukup dahsyat teman-teman. Itu masih satu kapal USS Fregat di zaman itu. Amerika itu sama aja seperti sekarang. Kalau kita ganggu Amerika, ya itu sama aja seperti itu kasusnya, gitu aja. Mengirim satu kapal induk, kalau sekarang sudah bisa menghancurkan satu negara kan. Sama, ini juga masih satu kapal fregat aja sudah membuat kalang kabut Kesultanan Aceh Darussalam. Dan akhirnya pada waktu itu perjanjian itu dengan singkat disetujui Amerika dan berakhirlah perang penghukuman. Bisa kita bilang waktu itu perang penghukuman ke Kesultanan Aceh Darussalam. Namun ini juga kesalahan dari Kesultanan Aceh Darussalam lah, boleh dibilang. Namun seperti ya lagu yang sering kita dengar, janji-janji tinggal janji. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Sayangnya janji tersebut tidak ditepati. Ini lagi lah menjadi sebuah kesalahan. Setelah terjadi perompakan dan pembunuhan terhadap awak kapal dagang Elips pada tahun 1838, jadi sesudah tadinya tahun 1831 itu tadi serangan perompakan pertama. 7 tahun kemudian, tepatnya 1838, perompak itu menyerang kapal dagang Elips. Nah, jadi kalau pertama dulu 7 tahun itu kapal dagangnya Friendship, jadi di tahun 7 tahun kemudian terjadi lagi perompakan itu teman-teman, yaitu menyerang kapal dagang Friendship, dan Amerika marah lagi. Apa yang terjadi? 4 kapal perang Amerika kembali menggempur Kuala Batu dan meluluh lantakkan sebuah desa. Ini nggak tanggung-tanggung, 7 tahun kemudian dilakukan lagi, dikirim Amerika 4 kapal perang Amerika. Sekalipun sesudah itu tidak ada lagi serangan terhadap kapal Amerika, kedua insiden perompakan memberikan dalih kepada Belanda untuk meluaskan wilayah kekuasaannya di pantai barat Sumatera dan menguasai sejumlah tempat yang sebelumnya dikuasai oleh Aceh. Nah, ini juga lah akibatnya teman-teman. Karena 2 kali kapal Amerika digempur dan Amerika juga menyerang lagi tempat itu. Sesudah itu memang tidak ada kejadian, tapi dalam kisah ini Belanda berhasil menguasai beberapa daerah. Itu artinya apa? Pihak luar negeri, mitra dagang di Amerika, Inggris sudah tidak mau percaya lagi kepada Kesultanan Aceh, sehingga Belanda waktu menyerang pelan-pelan didiamkan. Inilah sebuah kelalaian yang akhirnya terjadilah perang di kemudian hari. Oke ya teman-teman. Jadi kisah ini adalah suatu sebab akibat, kenapa semuanya ada akar sebab. Sehingga ini menjadi kisah tersendiri karena kapal Amerika. Sebenarnya Amerika waktu itu jangan diganggu seperti ini. Jadi mempunyai celah. Seandainya bagus, mungkin Kesultanan Aceh Darussalam dilindungi oleh Amerika, tapi karena terjadi 2 kali Amerika terus tidak peduli mau apa yang dilakukan Belanda, ya udah. Akhirnya tidak ada pembelaan sama sekali dari Inggris dan Amerika di kemudian hari. Oke teman-teman. Jadi semuanya ada sebab akibat ya. Dan ini adalah kisah-kisah kecil, nanti akan ada lagi kisah di episode berikut yang menjadi titik akhir Belanda melakukan serangan. Tapi kesalahan fatal membiarkan kapal pedagang Amerika diserang itu sama aja Kesultanan Aceh Darussalam melepaskan sebuah mitra dagang yang sangat penting, yaitu Amerika Serikat. Karena semenjak kejadian ini ya seperti lepas tangan aja Amerika dan Inggris, ya akhirnya seperti kita tahu terjadi perang di kemudian hari.
Oke, teman-teman, sampai di situ dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.